tugas saya sebagai penggerak yang pertama adalah karena ini sudah sampai di dalam sekolah, maka kita harus mengenal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan saya itu jauh lebih dari saya. Kalau dari yang saya pelajari sebagai seorang Indonesia dibandingkan ketika teman-teman menyampaikan masalah-masalahnya, kita jauh lebih dosen. Coba memang kalau biasa bersama kita bisa kalau biasa banyak penerapan positif yang kita laksanakan. Budaya positif itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hubungan dan penghargaan, restitusi. Nah, dari kedua yang tadi dilanjutkan dengan keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan restitusi. Restitusi sendiri ada dua posisi kontrol, kemudian ada beberapa posisi dari posisi kontrol, dan terakhir restitusi itu terbagi menjadi segitiga tahapan. Sekolah kita sudah ada, tapi disiplin positif itu kalau selama ini kita masih berpijak kepada aturan, peraturan untuk kedepannya, karena kita akan merdeka belajar, setelah ada pasca kita harus buat keyakinan kelas, ada cetak yang membawa di kantor. Nanti kita evaluasikan kantor kita, anak memilih keyakinan kelas apa yang dia inginkan. Nah, kita lihat ini yang paling penting, posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita mendisiplinkan anak. Disiplin itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang diragukan rutin, kemudian dari kebiasaan rutin tadi menimbulkan budaya positif, dari budaya positif baru anak akan timbul disiplin positif. Seperti tadi ketika Bapak bilang anak kita ngajinya nggak pas. Sebenarnya nggak bisa perlu disalahkan. Mengapa? Karena itu karakter dari rumah. Di rumah orang tuanya tidak membantu memperbaiki bacaan, otomatis ketika kita melanjutkan agak ada permasalahan, mungkin butuh waktu. Nah, ini dia posisi kontrol kita ketika anak membuat kesalahan. Misalnya tadi ada anak yang terlambat, atau mungkin anak yang tidak bawa jus amani. Ini dia, apakah kita mau menjadi penghukum, kemudian atau kita mau membuat rasa bersalah, atau kita menjadi teman, atau kita menjadi pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, pada posisi penghukum ini biasanya anak fisik yang kita lakukan, dan kita tidak ada. Saya lihat tidak ada, memang kita tidak ada. Biasanya karena ada push up itu tidak boleh. Mengapa? Karena nanti akan menimbulkan dendam. Menurut teorinya seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Kita mengatakan kamu pelanggan ya nak, lain kali jangan seperti itu. Kamu gak kasihan ya sama ibu ya, ibu sudah datangnya lebih awal. Nah, itu akhirnya dia terpojok dengan kata-kata kita. Itu lumayan bagus, tapi telah menimbulkan persepsi yang berbeda dari dia. Nah, ini kita juga tidak dianjurkan. Kemudian posisi ini teman sebenarnya kita ketika anak bersalah, anak buat anu, kita ngobrol gitu ya, kita bicara dengan santai aja. Besok yang kayak gitu ya, nah, kita ngobrol boleh, tapi takutnya anak kurang ada sopan sama kita, terlalu menganggap kita teman, dan itu tidak dianjurkan juga. Kemudian ada posisi pemantau. Pemantau ini kita lihat saja gitu kan, dia memperbaiki dia sendiri. Nah, sementara posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Posisi manajer ini harus didasari oleh 3 restitusi. 3 restitusi itu yang seperti video yang kemarin saya kirimin ya. Restitusi itu apa? Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika
keyakinan kelas itu anak yang buat bersama kita. Kita jangan buat peraturan sekolah karena kan sudah ada peraturan sekolah. Di kelas misalnya tuliskan, kita tempelkan karton hitam. Anak kita kasih lembaran yang ada bisa menempel. Nah sekarang ini apa yang kamu mau di kelas? Contohnya kasih kemarin HP ya masalahnya ya. HP sama nanti ketika awal masuk itu disarankan orang tua dipanggil. Merdeka Belajar disarankan orang tua dipanggil. Kasih orang tuanya itu kertas, kasih karton bu. Kami tidak mau ke depan ada permasalahan. Nah sekarang kita buat kesepakatan. Apa kesepakatan kelas kita buat? Kalau anak peraturannya anak berapa hari tidak masuk di ruangan misalnya, mau peraturannya seperti ya orang tua tulis tempelkan ke depan. Itu dia yang buat sendirian. Besok terjadi kita terjadi pelanggaran, kita tidak benar. Karena itu kesepakatan dan dia tidak boleh mengingkari sama dengan anak juga kita seperti itu. Kita buat keyakinan kelas di awal masuk besok kita tempelkan karton hitam. Anak kita kasih. Nah anak mau seperti apa? Keyakinan kelas kita mau seperti apa? Tuliskan, tempelkan. Nanti jawabannya nih 23 anak misalnya, kan dia punya sebelum belajar membaca buku membaca buku cerita gitu. Kemudian istilah selama masuk hanya boleh izin pipis sekali misalnya gitu. Kan ini dia yang buat nih, dan ditempel sama dia kita baca. Yang satu deal setuju anak. Oke kita sepakati catat. Nah nanti timbullah seperti ini ditempelkan di kelas kita. Kesepakatan kelas yang pertama misalnya kami guru dan murid saling menyayangi. Tuh kemudian atau mungkin bisa juga ini dapat tepat waktu mengucap salam atau ada yang lain lagi yang bernilai universal sesuai dengan pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ada 5 itu bisa di searching di Google apa saja, salah satunya ada nanti mandiri anak-anak, kemudian bagaimana menghargainya. Itu perlu di keyakinan kelas nanti kita arahkan ke anak seperti ini ya kan, menghargai misalnya. Kamu ketika kamu guru menerangkan kamu itu menghargai atau tidak? Akan tidak kan? Nanti ada nggak kesepakatannya? Kalau ada, ketika dia kesalahan akan kita lakukan restitusi. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Perbedaannya kita lihat. Kalau misalnya seperti di peraturan pemerintah daerah kita wajib pakai helm. Wajib pakai helm. Keyakinan kelas sebenarnya mengapa wajib pakai helm? Karena kalau kita nggak pakai helm terjatuh keselamatan kita berakibat fatal. Jadi itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Jadi kalau peraturannya tidak boleh terlambat datang ke sekolah misalnya peraturannya. Keyakinan kelas kita apa? Keyakinan kelas kita kalau terlambat tinggal pembelajaran. Seperti itu antara perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Efek dari peraturan tersebut itu namanya keyakinan kelas. Ini yang nanti setiap awal masuk semester, semester 1, semester 2 kita buat perjanjian dulu. Jadi tidak ada lagi nanti orang tua anak bawa HP diambil marah, nggak ada. Di awal kita sudah buat perjanjian. Resiko diambil nggak bisa marah, kenapa? Di awal kita sudah buat perjanjian. Seperti itu ya. Keyakinan kelas kita itu wajib di awal. Kemudian kita lihat. Nah efek-efek dari nah ini tadi. Kalau peraturan ada sanksi, tapi kalau keyakinan kelas ada konsekuensi. Itulah bedanya. Kalau peraturan kelas sanksi kita sebutnya, tapi kalau keyakinan kelas konsekuensi. Nanti kalau kita pertanyakan, nah kamu sudah buat keyakinan kelas dan kamu tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut, apa konsekuensinya? Buat konsekuensinya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan alur itu saja. Contohnya ini, jika sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, maka konsekuensinya adalah sesuatu itu harus terjadi. Yang harus kita pikirkan pertama, setiap kesalahan anak kita harus tanamkan diri di dalam diri kita untuk bisa lebih sabar dari menjadi guru itu adalah setiap anak melakukan kesalahan dia punya tujuan. Guna kita apa? Kita restitusi. Restitusi itu ada tiga garis
kontrol. Ya, nanti kita bahas ini dulu nih. Saya lihatkan dulu di ASD 3 restitusinya dulu. Sebagai guru kita wajib memahami 3 restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Pada video kemarin ada videonya, kemudian ada menstabilkan identitas. Sebenarnya inilah pertanyaan ya. Kita temui anak itu selalu kesalahan kayak tadi nggak bawa buku sama. Kita temui dia ngapa nggak bawa? Nah, itu namanya identifikasi. Dan itu sudah kita laksanakan. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kita tidak pernah langsung anak tak bawa lari 100 kali, kita tidak pernah. Dan alhamdulillah itu saya nilai SD kita sudah banyak bagusnya. Kendala saya juga tidak ada, saya rasa untuk penerapan hanya ini proses saja yang saya harus menyampaikan. Jadi ini dia, kita identifikasi masalah, nggak boleh langsung duduk kita tanya dulu kenapa nak tadi terlambat. Kita lihat dulu, diceritakan. Dia ceritanya itu muncul dari sini validasi kebutuhan, identifikasi, dia menyatakan kesalahan dia, validasi tindakan kesalahan. Kita dengarkan saja. Mengapa dia terlambat, dia cerita, oh tadi mama nggak bangunkan apa-apa. Kita dengarkan saja dulu. Untuk akhirnya kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal. Apa nak keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah kan kita sudah juga mencatat konsekuensinya. Nah dari situ tadi kita bisa melakukan tindakan selanjutnya. Materi nanti bisa ibu bacakan karena nggak ada masalah sebenarnya, kita sudah jauh lebih baik. Saya tengok ini dia. Di sini nanti yang saya kirim kemarin sudah ada 5 posisi kontrol. Itu guru ya, guru itu kita mau jadi mana? Apakah kita mau jadi guru yang penghukum, jadi guru yang teman, pemantau, atau mungkin menjadi manajer? Yang saya kirim itu adalah 5 posisi kontrol. Kita lihat kalau penghukum biasanya guru itu suka menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau berkata dia selalu, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah dia ada ancaman. Kemudian hasilnya kalau kita seperti itu, nanti hasilnya anak kita semakin memberontak. Kemudian dia selalu berbohong karena dia ingin menutupi kesalahannya tadi, dia akan terus berbohong. Nah kalau kita sebagai guru menjadi posisi kontrol yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah, kita lihat yang kita perbuat biasanya kita berceramah panjang, oh kamu ngapa kamu begini mau gitu kan. Kemudian kita selalu mengucapkan kata-kata kamu seharusnya sudah tahu itu, lelah sekali menyatakan itu. Nah itu kita membuat orang lain merasa bersalah. Nah efek ke anak kita itu seperti apa nanti? Ternyata dia akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga dia akan lebih kepada berbohong. Nah kemudian jika kita sebagai teman, perbuatan kita adalah kita akan membuatkan alasan-alasan untuk murid. Apa alasan kamu terlambat? Mengapa kamu begini? Ayolah lakukan demi ibu. Nah ini dia bahasanya lebih santai. Nah hasilnya apa? Anak akan tergantungan. Jadi kalau kita nggak tanya ya dia santai aja, karena kita biasakan dia bertanya. Nah, selanjutnya posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai pemantau. Pemantau itu apa? Menghitung dan mengukur. Ayo peraturannya apa? Kita. Kemudian hasilnya apa? Anak itu hanya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah menurut teori ternyata posisi guru yang baik adalah sebagai manajer. Bagaimana kita harus mengajukan pertanyaan. Nah ini selalu yang kita lakukan. Saya perhatikan dan saya pantau kemarin memang tidak pernah. Kita tidak ada guru yang tidak ada guru yang langsung menggunakan, tidak. Pasti bertanya, mengapa nak terlambat? Mengapa nak tidak masuk? Udah luar biasa sekali. Udah SD kita mantap lah. Karena ketika saya pelajari, ini sudah kita pelajari, ini sudah terjadi, dan tidak ada yang perlu ada perpanjangan dari kita, itu tidak ada yang perlu diperbaiki. Menurut saya sih sudah perlu dilanjutkan saja. Apa yang kita yakini? Nah perkataan kita selalu apa yang kita yakini. Biasanya kan kamu tahu kalau terlambat itu nanti efeknya, atau seperti tadi kalau
nanti diingat sama kita ngomong gitu. Kita kan nggak pernah sih saya lihat ada guru yang anak berbuat salah langsung keluar kamu, nggak pernah saya lihat seperti itu. Nah ini hasilnya ternyata anak akan menjadi kuat dengan pribadinya. Kenapa? Dia nggak merasa dipermalukan. Kalau kita hukum lari keliling lapangan, dia akan lakukan itu. Tapi ternyata efeknya dia akan dendam sama kita karena dia merasa malu. Nah, yang saya lihat kan kita tidak ada yang seperti itu. Kita selalu memberi penguatan. Nah, kaitannya adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Karena ternyata kalau kita membiasakan lembut sama anak-anak juga akan lebih lembut kepada kita. Itu saja. Ya seperti tadi lingkupnya ini ya sudah tadi sudah. Kemudian ini sebenarnya yang harus kalau kebutuhan anak-anak itu sebenarnya tanpa kita sadari anak-anak itu dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, semua murid sama. Kemudian dia butuh penguasaan, artinya dia diberi kesempatan untuk dia berkarya. Kemudian biarkanlah dia dengan kesenangannya, tapi dengan koridor tetap pada dunia pendidikan. Kemudian kebebasan artinya kemerdekaan yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Sama seperti ketika anak mengaji tahap awal mungkin kita tidak bisa memaksa dia harus perfect gitu kan. Semua bertahap, itu tadi kita udah kebebasan seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin tadi Bu sudah menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Saya mohon penjelasan yang terakhir. Saya masih belum mengerti. Sekian, terima kasih. Oke, posisi terakhir itu ada di video. Sebenarnya kita lihat lagi video kita. Ya, nanti saya bisa lihat video itu ada kata-kata kunci. Di sini ada dia menyatakan berbuat salah. Iya, Bu, saya melakukan kesalahan. Nah, itu tidak validasi tindakan. Di situ ada mengapa akhir-akhir ini kan kita tanya kenapa kamu kok sering terlambat akhir-akhir ini. Terus dia bilang, ya Bu, saya sering main HP sampai malam, katanya. Itu validasi tindakan. Itu sudah saya dilaksanakan. Saya bilang pertama, kenapa kamu terlambat? Pasti kita seperti itu. Kemudian ini dia validasi tindakan, dia bertanya dulu mengapa terlambat. Kayak tadi kan ada ya ditanya mengapa nggak sekolah, saya ikut mama. Dan itu namanya validasi tindakan itu kan. Karena saya nggak ada sih, memang nggak ada masalah di sekolah kita, sudah mantap sekali. Gurunya luar biasa. Makanya kelas yang sudah kita buat di awal, kalau anak melanggar kita tanyakan kembali, kamu hafal nggak keyakinan yang sudah dibuat? Ternyata anak masih hafal ya, kan ada minimal 5 aja, maksimal 5 aja lah, nggak usah banyak-banyak keyakinan kelas. Besok kita tempelkan di belakang, nanti kan di awal masuk kita kasih karton, 1 karton keyakinan orang tua, 1 anak gitu kan. Habis itu kita tempel di belakang. Jadi besok nggak ada lagi orang tua yang begini. Kenapa Bu? Bukan kami yang membuat peraturan, bukan kami yang membuat keyakinan, ibu sendiri yang membuat. Kita tempelkan di belakangnya, kita ada bukti. Saya mau bertanya, tadi ada keyakinan untuk wali murid ya. Berarti di awal tahun ajaran kita mengundang wali murid untuk membuat keyakinan tersebut secara bersama gitu. Iya, bagusnya seperti itu. Atau misalnya kita tadi dapat sampaikan ke wali murid, dia yang menulis sendiri. Kita cuma ada contoh kertasnya, nanti saya memerlukan kita kasihkan yang lembaran warna-warni ada pink hijau, kita kasih aja orang tuanya. Atau begini, kita kan besok minta sama bapak sebelum kenaikan kelas kita sudah tahu posisi kita di mana. Jadi kan pada saat lagi rapor orang tua datang kan, begitu kita sudah tahu, ayo kita cek langsung. Misalnya, saya pindah dari Pak C. Setelah Bu Gadis membagi rapor, saya masuk ke kelas Bu Gadis. Saya bagikan keyakinan kelas kita untuk selanjutnya. Yang stabil kita berkenalan. Jadi kita tempelkan. Kalau dia berbuat salah kita panggil
Gitu ya Bu ya. Kita bagus. Karena kalau dengar cerita dari teman kan mereka kan curhat nih sama psikolog. Kami kan didampingi psikolog. Sedih sebenarnya nengok kekeluargaan yang tidak ada. Sampai saya kuliah aja saya menjadi orang guru-guru kawan-kawan akrab sedih rasanya. Sementara soal kita banyak gitu kan. Tapi dia itulah karena tidak kompakannya. Kalau kita alhamdulillah kompak. Kemudian cara menghukum, kadang saya lucu di rumah yang di sekolah udah kotanya cara menghukum lucu sekali. Sementara kita di sini yang di desa saja sudah luar biasa. Saya lihat, saya perhatikan termasuk tadi pagi ada Bu Nisna sama Bu Hairani sedang memvalidasi anak, sedang mengidentifikasi. Saya lihat di awal dia sudah bertanya, mengidentifikasi masalah sudah, kemudian dilakukan validasi tindakan, kemudian diberi kalau keyakinan belum pasti sudah ditanya, kamu kan risikonya apa nanti? Saya kan seperti itu. Udah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Dan ada Ibu. Oke, kalau tidak terima kasih atas kerjasama yang diberikan kepada saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sudah, sensi sudah. Sekarang kita lakukan gerakan literasi sekolah, membaca 15 menit sebelum jam pelajaran kita mulai. Silakan buka buku cerita yang telah naik bawa dari rumah. Ada yang tidak bawa? Ya, oke. Baik, anak ibu, sebelum membaca di dalam hati, kita mulai dulu bacaan yang akan ibu bimbing. Lihat ya, ibu membaca tentang dari pilar hingga istana. Kita lihat. Dera menyukai seni arsitektur. Pilar-pilar yang kokoh, menara yang menjulang, istana dari kayu, benteng dari tanah liat, dan bangunan-bangunan baru, serta bangunan-bangunan kuno. Dera ingin mempelajari semuanya. Dera ingin mengetahui bagaimana cara membangunnya. Salam. Oke, kita masuk jam berapa? 15 Bu. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? 11 tepat waktu Bu. Benar sekali. Kalau begitu mulai besok satu yang terlambat lagi ya. Sekali tidurnya nggak boleh malam-malam ya. Setiap orang pasti punya kesalahan, namun kesalahan tersebut sebaiknya jangan diulang lagi. Kedepannya tidurnya tidak boleh malam-malam, harus bangun lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolah ya.